Terima kasih, Pak. Ya, silakan ya, Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Topan dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan terkait modul beban dibayar di muka. Sebelum itu, perkenalkan dulu dari kelompok kami, yaitu ada yang pertama, ada Bagas Christian, nomor absen 5. Terus yang kedua ada Gabriel Sandi, nomor absen 11. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Lala Kumasari, nomor absen 13. Yang keempat ada Rian, nomor Muhammad Rian Aditaman, nomor absen 17. Dan yang terakhir ada Tegar Priyo, nomor absen 26. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu prosedur audit yang akan dijelaskan oleh Bagas Christian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur audit. Ya, ini di sini menggunakan beberapa prosedur audit ya. Di antaranya adalah meminta daftar sewa yang dibayar di muka dan mencocokkan dengan saldo buku besar. Lalu memeriksa surat kontrak sewa untuk perjanjian baru. Sedangkan untuk perjanjian lama, melihat ke kertas kerja yang ada di tahun sebelumnya. Yang ketiga, memeriksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan. Dan yang keempat, memeriksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan memastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Yang selanjutnya adalah poin yang ketujuh. Poin yang kelima dan keenam tidak termasuk ke prosedur, yaitu meyakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati. Selanjutnya untuk poin yang asuransi dibayar di muka, yang termasuk dalam prosedur adalah yang pertama, meminta daftar asuransi yang dibayar di muka dan mencocokkan dengan saldo buku besar. Yang kedua, memeriksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, melakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Lalu, memeriksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Dan untuk selanjutnya, untuk pajak dibayar di muka yang termasuk dalam prosedur audit adalah yang pertama, meminta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, pasal 23, dan PPh pasal 25. Mohon maaf, ini yang tidak termasuk ya. Dan yang kedua, melakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajaknya. Ini yang tidak termasuk. Lalu yang termasuk adalah memeriksa bukti pemotongan dan bukti setoran pajak setiap tanggal penyetoran dan pelaporannya, dan selanjutnya mencocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar serta melakukan fungsi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu jurnal koreksi. Boleh dibuka soalnya dulu, Kak. Boleh dibuka soalnya dulu nggak, Kak? Bentar.
Baik, sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Untuk yang sewa DPR di muka, berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa diketahui bahwa yang pertama, sewa ruko di Jakarta pada PT Betawilan untuk periode 1 November 2017 sampai dengan 31 Oktober 2018 sebesar 24 juta telah berakhir dan diperpanjang kembali dengan nilai sewa sebesar 30 juta rupiah per tahun, belum termasuk PPh dan PPN. Untuk periode 1 November 2018 sampai dengan 31 Oktober 2019, dari hasil pemeriksaan, klien belum membayar kewajiban perpajakan untuk transaksi tersebut. Oke. Yang kedua, PT Sukus telah menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Bapak Aryo sebesar 20 juta rupiah tidak termasuk pajak untuk periode sewa 1 Desember 2018 sampai dengan 30 November 2019. Dari hasil pemeriksaan, klien telah membayar sewa tersebut dan pajak belum dilakukan pembayaran. Kemudian untuk bagian asuransi DPR di muka, Saudari Olivia memberikan daftar polis asuransi yang dimiliki klien kepada Anda. Berikut ini adalah daftar perpanjangan polis asuransi pada PT Asuransi dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama itu bangunan, premi yang dibayar 15 juta rupiah periode 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019, jenis asuransi kebakaran. Yang kedua, perabot dan peralatan kantor, premi yang dibayar Rp1.200.000 periode 1 April 2018 sampai 31 Maret 2019, jenis asuransi kebakaran. Yang ketiga, kendaraan bermotor, premi yang dibayarkan sebesar Rp3 juta periode 1 Juni 2018 sampai 31 Mei 2019, jenis asuransi all risk. Yang keempat, persediaan, premi yang dibayar Rp10.800.000 periode 1 Juli 2018 sampai 30 Juni 2019, jenis asuransi kebakaran. Untuk pajak DPR di muka, pajak DPR di muka PPh 25 sudah dikreditkan sebagai kredit pajak mengurangi pajak penghasilan badan berdasarkan pengecekan dengan bukti e-billing surat setoran pajak yang telah disetorkan dan dibukukan dengan benar. Balik ke Excel. Baik, selanjutnya kan menjelaskan jurnal koreksi yang saya rekomendasikan. Yang pertama itu jurnal pembebanan PPN dan PPh final pasal 4 ayat 2 untuk sewa ruko pada PT Betawilan. Jurnal awal atau jurnal yang dibuat klien yaitu sewa DPR di muka PT Betawilan pada kas sebesar 30 juta karena belum diakui PPN dan PPh. Sedangkan jurnal seharusnya yaitu di debit sewa DPR di muka PT Betawilan sebesar 30 juta dan PPN masukan sebesar 3 juta. Diperoleh dari harga sewa sebesar 30 juta dikalikan dengan tarif PPN 10%. Kenapa PPN masukan ini diakui di debit? Karena PPN itu kan jenis pajak yang dibebankan ke pembeli atau dalam konteks soal di sini kepada si penyewa atau PT Sukus sehingga akan menambahkan kas yang dikeluarkan oleh PT Sukus. Sedangkan di kredit ada kas sebesar 30 juta dan utang PPh sebesar 3 juta. Utang PPh sebesar 3 juta diperoleh dari harga sewa 30 juta dikalikan dengan tarif PPh final pasal 4 ayat 2 untuk sewa sebesar 10%. Kenapa utang PPh diakui di kredit? Karena PPh ini kan yang melakukan pemungutan dan penyetoran adalah pemberi penghasilan atau dalam konteks soal di sini yaitu penyewa atau PT Sukus, sehingga PT Sukus mengakui utang PPh sebesar 3 juta. Sehingga jurnal koreksinya yaitu PPN masukan pada utang PPh sebesar 3 juta rupiah. Jurnal koreksi yang kedua yaitu pengakuan beban sewa akhir Desember 2018 untuk sewa ruko PT Betawilan. Jurnal awal no entry karena PT Sukus belum mengakui beban sewa. Jurnal seharusnya yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka PT Betawilan sebesar 5 juta rupiah. Diperoleh dari harga sewanya 30 juta rupiah dikalikan dengan periode sewa yang sudah digunakan yaitu 2 bulan diper periode sewanya 12 bulan diperoleh 5 juta sehingga jurnal koreksinya yaitu beban sewa pada sewa DPR di muka PT Betawilan sebesar 5 juta. Yang ketiga, jurnal pembebanan PPN dan PPh final pasal 4 ayat 2 untuk sewa ruko Bapak Aryo. Jurnal awal
Sewa DPR dibuka Bapak Aryo pada kas 20 juta karena belum diakui BPH dan BPN. Jurnal seharusnya sama kayak di Ruko PT Petabelen tadi, di debit sewa DPR dibuka Bapak Aryo dan BPN sebesar 20 juta dan BPN masukan 2 juta. Diperoleh dari harga sewa 20 juta dikalikan dengan tarif BPN 10%. Dikredit kas sebesar 20 juta dan utang BPH 2 juta. Diperoleh dari harga sewa 20 juta dikalikan dengan tarif BPH final pasal 4 ayat 2 untuk sewa sebesar 10%. Sehingga zona koreksinya yaitu BPN masukan pada utang BPH sebesar 2 juta. Zona koreksi yang keempat yaitu pengakuan beban sewa akhir Desember 2018 untuk sewa ruko Bapak Aryo. Jurnal awal no entry karena PT Sukus belum mengakui beban sewa. Jurnal seharusnya beban sewa pada sewa DPR di muka Bapak Aryo sebesar 1.666.667 diperoleh dari harga sewa 20 juta rupiah dikalikan dengan periode sewa yang sudah digunakan 1 bulan per periode sewanya 12 bulan. Sehingga zona koreksinya yaitu beban sewa pada sewa DPR di muka Bapak Aryo sebesar 1.666.667. Untuk zona koreksi yang kelima, pengakuan beban asuransi selama 9 bulan atas aset bangunan. Jurnal awal no entry karena PT Sukus belum mengakui beban asuransi. Jurnal seharusnya beban asuransi bangunan pada asuransi DPR di muka bangunan sebesar 11.250.000 diperoleh dari premi yang dibayarkan 15 juta dikalikan periode asuransi yang sudah digunakan 9 bulan per periode asuransinya 12 bulan diperoleh 11.250.000. Jurnal koreksinya beban asuransi bangunan pada asuransi DPR di muka bangunan sebesar 11.250.000. Yang keenam, pengakuan beban asuransi atas aset perabot dan peralatan kantor. Jurnal awal no entry karena belum diakui. Jurnal seharusnya beban asuransi perabot dan peralatan kantor pada asuransi DPR di muka perabot dan peralatan kantor sebesar 900.000 diperoleh dari premi yang sudah dibayarkan sebesar 1.200.000 dikalikan periode asuransi yang sudah digunakan 9 bulan per periode asuransinya 12 bulan. Sehingga zona koreksinya yaitu beban asuransi perabot dan peralatan kantor pada asuransi DPR di muka perabot dan peralatan kantor sebesar 900.000. Yang ketujuh, pengakuan beban asuransi selama 7 bulan atas aset kendaraan bermotor. Jurnal awal no entry, jurnal seharusnya beban asuransi kendaraan bermotor pada asuransi DPR di muka kendaraan bermotor sebesar 1.750.000 diperoleh dari premi asuransi untuk kendaraan bermotor sebesar 3 juta dikalikan periode asuransi yang sudah digunakan 7 bulan diper periode asuransinya 12 bulan. Sehingga jurnal koreksinya beban asuransi kendaraan bermotor pada asuransi DPR di muka kendaraan bermotor sebesar 1.750.000. Yang kedelapan, pengakuan beban asuransi selama 6 bulan atas aset persediaan. Jurnal awal no entry, jurnal seharusnya beban asuransi persediaan pada asuransi DPR di muka persediaan sebesar 5.400.000 diperoleh dari premi asuransi persediaan sudah dibayarkan yaitu 10.800.000 dikalikan periode asuransi yang sudah digunakan 6 bulan per periode asuransinya 12 bulan. Sehingga jurnal koreksi beban asuransi persediaan pada asuransi DPR di muka persediaan sebesar 5.400.000. Untuk pajak DPR di muka tidak ditemukan kesalahan. Selanjutnya ke kertas kerja G. Keterangan yang pertama ada asuransi DPR di muka WBRF G1 berklien 31 Desember 2018 sebesar 30 juta diketahui di soal di bagian ikhtisar buku besar. Penyesuaian di kredit sebesar 19.300.000 rupiah dari jurnal koreksi yang sudah dilampirkan tadi, sehingga per audit 31 Desember 2018-nya karena kredit berarti mengurangi, berarti harusnya itu 10.700.000 rupiah. Kedua, sewa DPR di muka per klien
31 Desember 2018 sebesar 50 juta. Ketahui juga di soal di ikhtisar buku besar. Penyesuaiannya di kredit sebesar 6.666.667 dari jurnal koreksi yang dibuat tadi. Karena dikredit sehingga mengurangi berauditnya jadi tinggal 43.333.333. Pajak DPR dibuka tidak ada, sehingga totalnya perkelahian 31 Desember 2018 itu 80 juta. Penyesuaian dikredit totalnya 25.096.667. Berauditnya jadi tinggal 54.033.333. Kesimpulan, setelah dilakukan prosedur audit atas kelompok akun beban dibayar dibuka, asuransi, sewa, dan pajak, auditor menemukan beberapa kesalahan atau ketidaklengkapan dalam pembukuan klien. Berdasarkan hal tersebut, kami mengusulkan jurnal koreksi atau penyesuaian sebagaimana terakhir. Untuk kertas kerja yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rian. Oke, terima kasih Tegar. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kertas kerja G1, yaitu schedule asuransi dibayar di muka. Aset yang diasuransikan ada bangunan, perabotan peralatan, kantor, kendaraan bermotor, serta persediaan. Untuk nilai polis bangunan sebesar 2 juta, premi yang sudah dibayar perusahaan sebesar 15 juta, 2 miliar. Untuk nilai polisnya, premi yang sudah dibayar 15 juta untuk periodenya dari 1 April sampai 31 Maret 2019. Nomor polisnya 3575, besar asuransinya sebesar 11.250 karena kita belinya dari April sampai bulan 12 April 15 juta kita kali 12 kita kali 15 dikali 9 bulan. Lalu selanjutnya ada perabotan peralatan kantor, nilai polisnya 200 juta, premi yang sudah dibayar perusahaan sebesar 1.200.000 untuk periode sama seperti bangunan tadi. Untuk nomor polis 3576, beban asuransinya dikali 9 bulan juga jadi 900.000. Lalu ada kendaraan bermotor sebesar 1M dengan premi yang dibayar sebesar 3 juta. Untuk periodenya Juni sampai Mei 2019, nomor polisnya 3764, beban asuransinya sebesar 1.750 dari 3 juta dikali 9 bulan tersebut. Habis itu ada persediaan sebesar 2M, premi yang sudah dibayar perusahaan 10.800.000 untuk periode Juli sampai Juni. Nomor polisnya 3876, beban asuransi sebesar 5.400.000 dari 10.800.000, premi yang dibayar dikali dengan 6 bulan karena kita belinya dari bulan ke-7. Untuk jumlah nilai polis sebesar 5M 200 juta, 5M 200 juta, lalu premi yang dibayar sebesar 30 juta, dan beban asuransi totalnya sebesar 19.300.000. Kesimpulannya, berdasarkan prosedur audit atas asuransi dibayar di muka yang telah auditor laksanakan dengan melakukan calculation perhitungan ulang terkait beban asuransi yang terjadi selama akhir tahun 2018. Dapatkan hasil sesuai dengan kertas kerja di atas, dan atas beban asuransi tersebut kami melampirkan jurnal penyesuaian atau koreksi sebagaimana yang terlampir. Bisa lanjut ke kertas kerja G2. Untuk kertas kerja ini kita bahas PPh 25 dibayar di muka pada bulan Januari, dibayar
setor telah pajak yang telah disetorkan yaitu 54.250, totalnya untuk bulan Januari pertama 54.250.000, lalu tambah bulan Februari dibayar 44 juta menjadi 98.250.000, bulan Maret tambah lagi jadi 44 juta, totalnya menjadi 142.250, dan seterusnya sampai bulan Desember seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk kertas kerja A21. Jadi ini melanjutkan dari modul-modul sebelumnya seperti piutang usaha, piutang lain-lain, dan persediaan. Nah, pada modul ini ditambah akun beban dibayar di muka di kredit sejumlah 25.966.667. Ini berasal dari kertas koreksi dari penjelasan tadi untuk Tegar. Terus di jumlah beban dibayar di muka itu sejumlah 54.0333.333. Nah, jadi total dari aset lancarnya itu menjadi 14.982.285.273. Nah, untuk kertas kerja selanjutnya untuk A22 itu ada tambahan pada utang pajak, yaitu sebesar utang PPh 2 juta ditambah utang PPh 3 juta, jadinya 5 juta. Dan ini juga berasal dari jurnal koreksi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, jadi per audit pada tahun 2018 yang sudah dihitung itu menjadi 637.137.645. Dan untuk total kewajiban jangka pendeknya itu sejumlah 2.111.152.725. Dan untuk kertas kerja selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Gabriel. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kertas kerja A31. Di sini sebenarnya kita melanjutkan dari modul-modul sebelumnya, namun di kertas kerja ini ditambahkan satu, yaitu pada beban usaha. Pada beban usaha ini kita lihat dari sheet sebelumnya, yaitu pada beban usaha itu, kalau kita bisa lihat itu di jurnal koreksinya, jika ada semua jurnal yang mendefinisikan tentang beban usaha, maka kita masukkan ke dalam kertas kerja ini. Nah, untuk akumulasinya beban usaha yang ada di jurnal koreksi itu atau yang terdapat dalam modul 4 ini itu ada sebesar 25.966.667 rupiah. Nah, untuk akumulasinya untuk per 31 Desember 2018 itu sebesar 2.656.660.922. Nah, selanjutnya untuk 3A32 itu sebenarnya tidak ada perubahan, sama dengan yang ada pada modul-modul sebelumnya. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Ya, jadi sekian penjelasan dari kelompok kami terkait modul beban dibayar di muka. Untuk pertanyaan, silakan untuk kelompok 2.
Izin bertanya. Izin bertanya, saya Clarissa Rizky Amalia dari kelompok 2. Yang tadi disoalkan yang di bagian Bapak Haryono kan tidak disebutkan kalau Bapak Haryono ini termasuknya PKP atau non PKP. Tapi kita pas ngerjainnya pakai asumsi kalau Bapak Haryono ini adalah PKP. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya Bapak Haryono itu non PKP, nanti perlakuan pembebanan PPN dan PPh finalnya gimana ya? Terima kasih. Ya, baik. Kami tampung dulu ya, Pak. Silakan dari kelompok 2 lainnya. Pertanyaannya. Dua lagi ya dari kelompok 2 ya, tanyanya ya. Silakan. Oke, sambil menunggu 2 pertanyaan lagi ya dari kelompok 2. Dari kelompok 4 tadi untuk pertanyaan yang pertama mungkin bisa dijawab dulu. Biar kelompok 2 mungkin berdiskusi juga terkait pertanyaan yang akan diajukan apa untuk diskusi ya. Di mana kelompok 4 sudah itu. Ya, sambil ini ya, sambil nunggu dari kelompok 2.
Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Pak Haryo kan diasumsikan itu PKP. Nah, untuk kalau misalnya non PKP itu perlakuan seperti apa? Kalau untuk non PKP itu terhadap PPN itu dia tidak boleh apa namanya istilahnya itu, kalau untuk PKP kan dia bisa menerbitkan faktur pajak terkait dengan PPN. Nah, kalau untuk non PKP itu tidak boleh menerbitkan faktur pajak atau dalam artian tidak boleh memungut PPN. Nah, untuk PPh finalnya itu dia itu dikenakan sebesar kalau tidak salah itu 0,5% untuk setiap omsetnya per bulan, Pak. Mungkin seperti itu. Oke, bagaimana tadi Mbak Clarissa sudah tanya terkait ini dengan penjelasannya? Baik, Pak, sudah terjawab. Terima kasih, Gabriel. Itu, Pak. Namun kalau misalnya itu, Pak, ini kan terkait dengan tahun 2018 ya, Pak ya. Nah, untuk yang tadi aku bilang itu untuk PPh final itu sebelum pada saat 2018 itu di pertengahan 2018 itu masih dari Januari sampai Juni itu kurang lebih masih 1%, Pak. Jadi untuk yang di Januari sampai Juni awal itu Mei akhir itu masih menggunakan 1%, Pak. Nah, untuk 1 Juni seterusnya itu menggunakan 0,5%. Gitu, Pak. Mungkin ada koreksinya. Oke, mungkin sedikit komentar aja ya terkait ini. Karena memang untuk ketentuan pajak itu cukup dinamis ya. Apalagi mungkin teman-teman tahu di tahun 2021 atau 2022 saya lupa. Itu kan udah ada undang-undang HPP juga ya, harmonisasi peraturan perpajakan ya kalau nggak salah. Udah update belum teman-teman? Udah informasi itu. Undang-undang terkait apa sudah ya? Mungkin teman-teman yang di KPP yang itu udah terupdate ya, karena itu memang baru dan itu saya sendiri belum terlalu menguasai sebenarnya terkait yang baru ini seperti apa. Cuma pemahaman saya adalah ada hal-hal yang memang karena sifatnya harmonisasi gitu ya. Ada beberapa ketentuan. Ini sebenarnya kayak model-model kayak omnibus law gitu ya. Model-modelnya kayak gitu ya. Jadi beberapa peraturan ini yang nggak selaras, yang nggak harmonis diharmoniskan. Saya terkait detailnya tadi yang disampaikan Mas Gabriel, misalkan di 2018 yang dari Januari sampai berapa Mei ya, itu 0,5, terus setelah itu 1%, ya saya belum hafal itunya, tapi perlu kita ini aja, pahami aja bahwa kalau terkait hitungan nanti mungkin bisa kita cek lagi aturannya. Terkait pemahaman tadi yang saya highlight dari penjelasan Mas Gabriel tadi, bahwa ini kita transaksi dengan pengusaha gitu ya, non PKP. Tadi kan asumsinya kita anggap sebagai PKP. Pertanyaan Mbak Lisa kan ini kalau ke non PKP seperti apa? Tapi ya tadi saya highlight bahwa kalau yang
non PKP ya tadi nggak punya hak tadi yang disebutkan Mas Gabriel untuk memungut, menyetorkan, sehingga ya kita sendiri nih sebagai perusahaan sendiri ya yang harus melakukannya. Mungkin itu yang bisa saya highlight untuk pertanyaan tadi, Mbak Clarissa. Oke, silakan kelompok 2. Saya ingin dengar 2 pertanyaan lagi ya dari kelompok 2. Silakan, tadi sudah pertama diwakili Clarissa. Saya pengen dengar nih mungkin dari teman-teman yang lain, ada Mbak Selam, terus Rizky, Nadira, ya, Giri, Ahda, silakan. Mohon izin, Bapak dan kelompok 4, izin bertanya. Ya. Mungkin ini terkait dengan bagian prosedur tadi di awal. Kalau nggak salah, saya dengar tadi kelompok 4 menyebutkan bahwa yang bagian PPN itu tidak dijelaskan gitu oleh kelompok 4. Nah, itu kenapa ya kira-kira? Kalau saya nggak salah tangkap tadi ada statement bahwa bagian PPN itu tidak termasuk dan tidak dijelaskan oleh kelompok 4. Nah, kalau misalnya memang seperti itu, bolehkah dijelaskan alasannya seperti itu? Terima kasih. Baik, satu lagi, silakan. Baik Pak, izin bertanya, untuk yang indeks G tadi, mau tanya kenapa kalian nggak masukin PPh 25 dibayar di muka? Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Nadira. Izin untuk berdiskusi sebentar Pak. Oke, silakan.
izin menjawab terkait pertanyaan Nadira. Jadi kenapa di kertas kerja KKG itu pajaknya itu nggak ada gitu kan? Nah, kalau di jurnal yang udah di jurnal oleh klien itu kan beban pajak, terus pada pajak dibayar di muka sama utang PPh. Nah, itu jurnal yang udah di jurnal oleh klien itu, pajak dibayar di mukanya itu sudah dicatat dan disajikan dengan benar. Jadi pada kertas kerja G, pajak dibayar di mukanya itu nggak ada gitu, nggak dimasukin gitu. Jadi nggak ada koreksi. Sekian, jika ada tanggapan atau tambahan dari Bapak. Oke, mungkin dikit ini ya, yang bisa ditayangin lagi tadi Excel-nya. Untuk yang kertas kerja A22. Mbak, bisa di-share screen lagi tadi yang kertas kerjanya. Iya, Pak. Oke, di sini kan sebenarnya pertanyaan berikutnya adalah ini apa angka kan ini per audit 31 Desember 2018 ini kan 54 juta ya teman-teman kelompok 4 ya. Ini akan dibawa ke neracanya ke mana? Ke akun mana? Itu sebenarnya pertanyaan berikutnya. Kita kan udah tahu nih, ada dibayar di mukanya 54 ya. Kita ketemu, nah itu akan dibawa ke mana di neracanya? Mungkin bisa kita lihat di A22. A2 3A2.2 itu ya di A22 itu angka 54 itu masuk ke mana? Yang aset itu apa? A21 atau A22? Oke, sorry A21 ya. Oke. Jadi masuk ke sini gitu ya. Beban dibayar di muka dan isinya udah sama nih, 80 juta. Dan 80 juta ini juga sudah sama juga dengan yang sudah sama dengan kertas kerja G. Ini ada koreksi 25 dan per auditnya 54 juta ya. Dan tadi pertanyaannya adalah kenapa yang pajaknya nggak dikoreksi, nggak masuk ke sini gitu ya?
Jadi kalau penjelasan dari kelompok 4 sebenarnya ada nggak angka pajak dibayar di mukanya? Saldonya ada nggak sebenarnya? Sorry, sebelum ini saya mau tanya dikit nih. Yang di kelompok 4 yang saya download dari LMS, ini untuk yang A21-nya masih kosong ya? Memang belum diisi ya waktu itu ya? Submit ya? Ini, Iya, belum Pak. ada angka 25 jutanya ini. Iya, yang ini udah dibenerin, Pak. Oh, oke. Kayaknya tadi saya tanya itu dulu nih. Teman-teman ini enggak. Oke, terus tadi gimana penjelasannya yang pajaknya ada sebenarnya ada saldonya enggak? Saya ini dari sudut pandang kelompok 4 nih, kelompok 2 nih ingin tanyanya. Kan tadi dari jurnal koreksi mungkin bisa dijumlahkan ya, mungkin ada atau memang sudah habis gitu. Nah, silakan juga kalau teman-teman dari kelompok lain atau kelompok 4, kalau mau diskusi ya soal ini ya, terkait pajak ini, kenapa nggak dimunculkan sebagai beban dibayar di muka. Ini kalau saya lihat semuanya sama nih sebenarnya, nggak ada pajak dibayar di mukanya 0 semua. Silakan, mungkin kelompok 4 dulu, kelompok lain. Apakah sebenarnya sifatnya karena ini pajaknya ini kan, apakah sebenarnya ada saldonya, tapi karena sifatnya itu baru istilahnya apa? PPN masukan gitu ya. Toh itu nanti di akhir juga akan ini juga akan dihitung lagi gitu ya. Itu belum final tuh. Atau seperti apa? Atau memang nggak ada gitu ya. Silakan kelompok ini. Nomor 4. Izin, Pak. Nah, silakan. Jadi sebenarnya di bukunya itu ada saldo pajaknya itu, Pak. Tapi saya lupa, Pak, di bagian mana. Jadi jurnalnya itu jurnal yang udah benar di klien itu kan beban pajak itu 1.074.877.892. Terus kreditnya itu pajak dibayar di muka pada utang PPh. Nah, pajak dibayar di mukanya itu dihitung dari kertas kerja G2. Oke. 494.250. Udah sama ya, pas menurut itu ya. Oke. Makanya nggak dikoreksi dan nggak masuk ke kertas kerja G. Oke. Oke, kalau kita lihat juga di G2 ya,
di G2 itu kan ada Januari, Februari, Maret, blablabla, sampai Desember. Desember nggak ada nih setoran. Ya. Sementara kalau kita lihat sebenarnya di muka itu pajak itu setor Januari itu kan sebenarnya untuk menyicil juga ya, biar nggak terlalu berat kan di belakang kan, dan biar nggak lupa juga tentunya ya. Nyicil, pembentukan pajak di muka tadi ya itu setiap bulan terbentuk, tapi di endingnya tadi seperti yang dibilang Mbak Lela, ada koreksi yang tadinya dibayar di muka itu udah jadi beban semua, toh udah berjalan juga kan. Kan kalau kita lihat Januari sampai di akhir tahunnya itu udah jadi beban gitu ya. Terus sampai Desember nggak ada pembayaran. Jadi itu bisa dibilang sudah nggak ada lagi nih, gitu ya. Semuanya sudah diakui sebagai beban. Nah, intinya adalah di situ ya, bahwa kenapa tidak ada lagi yang di-accrue di dalam yang masih sisa gitu ya di dalam aset, di dalam neraca, karena ya semuanya sudah jadi beban. Sebenarnya jawabannya seperti itu ya. Yang dibayar di muka tadi semuanya sudah menjadi beban pajak. Oke. Kecuali nah ini juga kasusnya kayaknya juga jarang-jarang gitu ya. Untuk 1 tahun ke depan dibayarnya di muka semua di 2000 di akhir tahun gitu. Tapi kan itu jarang-jarang juga gitu ya. Mungkin itu ya sedikit tambahan dari saya. Terus silakan selanjutnya. Terakhir, pertanyaan terakhir. Boleh diulang untuk pertanyaannya kelompok 2? Ya, untuk kelompok 4. Mungkin kalau saya nggak salah tadi di bagian prosedur yang pajak tadi itu di skip gitu sama kelompok 4. Nah, itu kenapa gitu? Itu aja sih sebenarnya, kepo itu aja. Oh iya, izin jawab ya, Clara. Jadi yang bagian kertas kerja G2 ya? Di prosedurnya aja, yang pertama tadi dijelasin. Oh, di prosedur. Iya. Atau enggak kalau misalnya emang tadi nggak di skip, boleh dijelasin ulang aja gitu. Izin menjawab pertanyaan Mbak Rizky.
Ini saya jelaskan ulang aja ya. Jadi itu untuk pajak dibayar di muka tadi itu yang poin 1 sama poin 4 yang meminta daftar rincian pajak dibayar di muka yang meliputi jenis pajak PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPh pasal 25 serta melakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajaknya. Itu memang nggak ada di prosedur. Dan untuk poin 2 dan 3 memeriksa bukti pemotongan dan bukti setoran pajak serta tanggal penyetoran dan pelaporannya dan juga mencocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dengan saldo di buku besar. Nah, itu yang baru ada di prosedurnya. Yang mana ya yang perlu dijelaskan ulang? Nah iya, udah gitu aja. Thank you, Bagas. Oke, sama-sama Kak. Baik, ada lagi pertanyaan? Tadi sudah dijelaskan untuk prosedurnya ya. Mungkin sedikit ini. Saya malah izin tanya dulu nih ke saya tanya ke kelompok 2 nih. Ini mungkin teman-teman bisa menjelaskan ke teman-teman yang lain atau ke ini ya terkait perhitungan untuk sewa dibayar di mukanya. Ini saya lihat di tugasnya ini kan koreksinya ada 20 juta ya, 20 juta sewa dibayar di muka dari 50 juta unaudited atau per kliennya dikoreksi 20 juta jadi sisa 30 juta. Mungkin bisa dijelaskan perhitungannya dari mana atau asumsi apa yang digunakan? Karena saya lihat di yang saya download ini belum ada ininya juga apa jurnal koreksinya juga. Jadi saya mau refer ke situnya. Nggak tahu nih dari mana nih sewa dibayar di mukanya. Mungkin bisa dijelaskan perwakilan. Silakan dari kelompok 2. Nggak apa-apa ya, ini biar ini siapa tahu memang dari kelompok 2 punya apa pertimbangan yang mungkin kita juga perlu tahu dan mungkin bisa kita jadikan sebagai ya pertimbangan kita juga untuk menganalisis kasus ini seperti apa. Silakan dari kelompok 2 sedikit mungkin ada komentar. Lalu saya lihat ini di kertas kerja G-nya itu untuk koreksinya itu ada sewa dibayar di muka ada kredit 20 juta. Nah ini saya mau lihat di jurnal koreksinya cuma kok tidak ada di jurnal koreksi yang saya download ya. Saya minta bantuan aja deh ya. Kalau ini tadi yang sudah tanya, berarti yang belum tanya, silakan laki mainnya. Mas Giri, minta tolong Mas Giri bisa dijelaskan. Mewakili kelompok 2 Mas Giri, hasil kerja kelompoknya. Baik Pak, sebentar Pak ya. Saya diskusikan dulu dengan kelompok.
Ya, mungkin sambil menunggu kelompok 2 diskusi, untuk tugas yang tadi saya sampaikan, yang teman-teman mencari 4 kasus fraud itu udah saya upload di LMS ya. Ini masih minggu depan. Jadi saya harap waktunya cukup ya. Nanti karena ada 2 tugas, satu lagi tugas yang untuk kasus yang akan kita bahas minggu depan. Sabtu. Udah ada kan ya? Udah masuk di LMS teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat WA aja. Silakan dari kelompok 2. Ya, gimana kelompok 2? Masih perlu diskusi lagi waktunya? Karena saya pikir karena ini udah hasil diskusi, tadi saya pikir sudah bisa langsung dijawab gitu. Kan sudah diskusi, ini kan hasil diskusi teman-teman nih, ya. Ada mengeluarkan koreksi segini. Saya intinya sebenarnya bukan untuk ini ya, ini koreksinya salah atau enggak gitu ya. Saya ingin mendengarkan ini aja, hasil diskusi teman-teman tuh seperti apa sih, ada pertimbangan apa gitu ya.
Nah, ini kan sebenarnya udah diskusinya udah lama gitu kan. Saya pikir tadi sudah bisa langsung ketahuan jawabannya. Oh, ini kemarin angka ini didapat dari sini. Dan ini saya lihat di semua kelompok 2 filenya. Ya, saya pikir tadi saya salah. Oh, mungkin ada salah satu ini masih ini ya salah satu. Saya download dari mungkin anggota kelompok yang memang nggak lengkap filenya, tapi saya download dari file yang lainnya, dari kelompok lainnya, sama juga isinya ya. Oke ya, mungkin kita kasih kesempatan untuk kelompok 2 nanti di pertemuan berikutnya untuk bisa menampilkan dulu nih ke kita hasil diskusinya lagi ya terkait kertas kerja G ya. Termasuk mungkin nanti bisa dilengkapi dengan jurnal koreksinya yang menjadi dasar kertas kerja koreksi itu. Oke ya, teman-teman. Ini karena tadi seperti saya bilang di awal, kebetulan saya hanya bisa sampai jam 9. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan ya, sesuai dengan petunjuk. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan lewat Japri. Mungkin itu saja dari saya. Untuk tugas terakhirnya nanti akan saya upload berikutnya ya, untuk yang di TM berapa? TM 7 ya. Oke, TM 7 nanti akan saya upload dan kita akan diskusi Sabtu depan ya. Bukan Sabtu ini tapi Sabtu depan. Jadi saya harap ini waktunya bisa cukup panjang. Jadi tetap semangat ya. Selamat mengikuti kuliah umum dan bisa memetik nilai-nilai yang diberikan oleh para pemateri. Mungkin itu ya teman-teman. Ini bisa mulai dikerjakan sekarang sambil ini jam 9. Teman-teman bisa sambil mengerjakan tugasnya tadi. Jadi mungkin nggak akan membebani nih untuk kalau ada tugas berikutnya. Oke, silakan diatur timeline masing-masing ya, karena waktunya juga berbarengan. Semoga tetap sehat semuanya. Oke, terima kasih. Saya cukupkan ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Terima kasih.